Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial, maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom saudara, puji Tuhan, senang sekali bisa berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah Palembang pada hari ini. Dan kita akan terus masih membahas mengenai Roh Kudus. Saya percaya bahwa saudara akan diberkati. Mari siapkan hati dan pikiran kita saudaraku yang Kristus. Kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita akan mulai menara doa ini. Mari kita akan berdoa. Oh ya la bakashini mila bala 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 bala. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat indah di mana kami boleh ya Tuhan hadir di menara doa ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, Engkau sendiri memenuhi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu, memenuhi setiap kami dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, biarlah Engkau sendiri ya Tuhan mencurahkan Roh-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami, bawa kami untuk pimpin kami untuk berdoa, memuji dan menyembah. Bapa, biarlah Engkau disenangkan. Mari Roh Kudus tuntun kami, urapi setiap kami. Baik ya Tuhan, kami yang melayani sebagai singers, worship leader, para pemain musik, bahkan hamba-Mu ini ya Tuhan yang akan menyampaikan pesan firman-Mu. Aku berdoa ya Tuhan, menara doa saat ini sungguh akan memperbaharui hati kami, memperbaharui pikiran kami, memperbaharui atau mengubah hidup kami ya Tuhan. Bahkan semua yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang di rumah maupun di ruangan Holy Spirit ini, mari kita siapkan hati kita mulai menyembah Tuhan kita. Kita mulai naikkan syukur kita bagi Dia. Oh, Alabaya Sandi, Irana Malabaya Sandi,
Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Mari sama-sama dari awal kita nyanyikan bersama. Katakan, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Mari sama-sama dari awal kita nyanyikan bersama. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Oh, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, bersamamu menyembahmu. Kami mau berjalan bersamamu, sertai kami selalu. Oh, aku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, bersamamu
Kami buka hati ya Tuhan. Mari jamah kami Yesus. Oh, haleluya. Oh, di hadirat-Mu Kau ambil alih hidup kami ya Roh Kudus. Haleluya. Di altar-Mu menyembah, di altar-Mu menyembah, oh, di altar-Mu menyembah.
mengalir Roh Kudus. Yesus, penuhi kami, ya Allah. Oh, zaman berhembus, berhembus sekarang, penuhilah kami denganmu, penuhilah kami dengan hadirat kami, Tuhan, melihat kuasa dicurahkan di tempat ini. Hembuslah Roh Kudus di tempat ini, berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu, pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Oh, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu, kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Oh, urapi kami dengan minyak baru, Yesus, penuhilah kami dengan hadirat-Mu, kami rindu Tuhan,
kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Oh ya, kami rindu Yesus, kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Sekali lagi katakan, kami rindu Yesus, kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami naikkan syukur kami bagi Engkau. Kami naikkan sembah kami bagi Engkau Yesus. Oh, Engkau layak Tuhan, tetap bersama kami. Engkau layak disembah. Kudus, kuduslah Tuhan. Holy Spirit.
Penuhi setiap kami Roh Kudus-Ku. Penuhi setiap kami Roh Kudus-Ku. Penuhi anak-anak-Mu yang di menara doa ini Roh Kudus-Ku. Penuhi kami semua. Oh ya Allah, ya roh kami menyala-nyala. Oh ya Allah, kami bisa mengasihi Tuhan. Oh ya Allah, kami bisa mengerti tuntunan-Mu ya Roh Kudus. Oh ya Allah, kami bisa melihat ya Tuhan, kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami. Oh ya Allah, terus doa, saudara doa. Oh ya Allah, aku minta ya Bapa dalam nama Yesus. Oh ya Allah, kekuatan kuasa-Mu ya Tuhan. Oh ya Allah, bekerja dalam diri anak-anak-Mu ini. Dalam nama Yesus. Oh ya Allah, terus saudara. Buka suaranya, buka suaranya. Oh ya Allah, oh ya Allah, oh ya Allah, penuhi, penuhi aku sekarang, penuhi lagi hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Mari buka suaranya, katakan doa dengan iman. Penuhi aku sekarang, penuhi lagi hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Saudara yang membutuhkan doa-doa, saudara bisa tulis di live chat saudaraku. Kami akan berdoa buat saudara. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, lihat ya Tuhan doa-doa yang ditulis oleh anak-anak-Mu ini melalui live chat ya Tuhan. Aku percaya Tuhan, Engkau Allah yang menjawab doa kami. Engkau yang sudah memenuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Engkau sendiri ya Tuhan yang akan bekerja ya Tuhan melalui doa-doa kami ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang ya Tuhan menderita diabetes ya Tuhan. Tuhan sembuhkan sakit ya Tuhan diabetesnya ya Tuhan. Anak-anak yang mengalami ya Tuhan hipertensi, darah tinggi. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan, aku berdoa turunkan berkat-Mu buat anak-anak-Mu. Mereka ya Tuhan mendapatkan pekerjaan ya Tuhan. Pekerjaan ya Tuhan yang tetap. Engkau buka bisnis mereka ya Tuhan. Berkati keuangan anak-anak-Mu ini Bapa. Aku berdoa Tuhan pulihkan setiap keluarga dan rumah tangga ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus Kau bekerja tengah-tengah kami ya Tuhan. Berkati dan pakai pelayanan anak-anak-Mu ini Tuhan semuanya. Aku percaya ya Tuhan. Ya Tuhan di masa-masa penantian ini Tuhan. Engkau sedang bekerja tengah-tengah kami. Ada sesuatu yang besar, yang dahsyat. Yang Tuhan mau kerjakan tengah-tengah kami. Kami percaya mujizat masih ada. Terima kasih banyak Bapak. Kau jawab doa-doa kami ini Tuhan. Terima kasih. Urapi hamba-Mu dapat menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Berikan ya Tuhan roh hikmat wahyu-Mu, kata-kata pengetahuan. Di dalam nama Yesus, semoga kita siap menerima firman hati gembira. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Puji Tuhan, hari ini saya ingin beri judul daripada khotbah saya adalah hidup dan berjalan dalam Roh Kudus. Nah, mari kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saya ingin ajak Ibu Bapak untuk melihat. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah.
Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, baca yang keras, 1, 2, 3. Emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji-muji Allah. Yang percaya katakan amin. Saudara yang kasih Kristus, saya ingin bagikan tentang hidup dan berjalan di dalam Roh Kudus. Saudara, kita lihat di dalam kisah orang lumpuh ini, ya, kisah orang lumpuh. Di sini dikatakan bahwa ada seorang lumpuh yang setiap hari, saudara, itu dibawa ke gerbang bait Allah. Jadi orang ada sahabat-sahabatnya atau keluarganya, saya tidak tahu itu, dan diceritakan di sini. Mereka menggendong si lumpuh ini, saudara, ya kan? Ya kan, menggendongnya, tetapi mereka tidak membawanya masuk ke dalam bait Allah. Melainkan mereka membaringkannya di pintu gerbang, ya kan, tempat di mana dia akan meminta sedekah. Coba saudara perhatikan di sini tentang seorang laki-laki ini, saudara. Saya tulis begini. Meskipun dia memiliki kaki, tetapi dia tidak berjalan. Meskipun dia memiliki kaki tetapi dia tidak berjalan. Tidak bisa berjalan. Meskipun ia berada di pintu gerbang bait Allah. Tetapi dia tidak masuk ke dalam rumah Tuhan untuk menyembah Tuhan. Sebaliknya justru di sana, saudara, dia menjadi seorang pengemis yang meminta-minta. Saya ingin bagikan tentang hidup dan berjalan dengan Roh Kudus ini seperti pengemis ini, saudaraku. Kita mulai dengan kata-kata begini, sudah saya akan mulai dengan kata-kata begini. Setiap manusia yang normal, yang lahir normal, saudaraku, ya kan, kecuali ada kelainan genetik, ya kan, kita diberikan Tuhan 2 kaki. Katakan amin. Ya, kita diberikan 2 kaki. Waktu kita lahir, kita diberikan 2 kaki. Kecuali ada kelainan genetik, ya saudaraku. Nah, kita lahir punya kaki bukan berarti kita langsung bisa berjalan. Ya kan? Untuk bisa berjalan membutuhkan yang namanya suatu proses. Saudaraku, ya kan? Proses diajarkan, ya kan? Untuk bisa berjalan. Nah, kita melihat di sini saudaraku bahwa sama seperti halnya dengan laki-laki ini, saudaraku. Ya, dia punya kelainan genetik, katanya lumpuh, dia tidak bisa berjalan. Sehubungan dengan Roh Kudus, saudaraku, saya mau kasih tahu. Pada waktu kita bertobat, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Saudara dan saya memiliki yang namanya Roh Kudus. Kita memiliki Roh Kudus bukan berarti, saudara, setiap orang Kristen yang percaya Yesus, dia memiliki Roh Kudus. Seperti setiap orang yang lahir ke dunia ini, saudaraku, ya kan, mereka mempunyai 2 kaki. Dan kaki ini harusnya, saudara, dipakai oleh saya untuk berjalan. Saudara, ya, saya pakai kaki ini untuk berjalan. Nah, saya perhatikan di sini. Saya melihat tidak semua orang yang punya Roh Kudus hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, ini yang kita bahas. Jadi, hal diselamatkan dan memiliki Roh Kudus tidak berarti bahwa kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Karena orang yang dipimpin dengan Roh Kudus akan keluar 2 hal dari Roh Kudus. Yaitu apa? Ada karunia Roh Kudus yang bekerja. Nanti kita akan bahas. Yang berikutnya adalah ada buah Roh Kudus. Ya saudara, ini bicara tentang karisma, yang ini bicara tentang karakter. Orang-orang yang punya Roh Kudus dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus, dia tidak hidup secara natural, tapi dia hidup secara supranatural. Ibu bapak saudara yang kasih Kristus, ya kan? Hidup
Dan berjalan dalam Roh Kudus itu artinya apa? Kita mau mengenal. Kita mau hidup bersama dengan Roh Kudus. Memiliki persekutuan. Memiliki keintiman dengan Dia. Nah, hari ini saudaraku, saya ingin bagikan tentang 3 ciri. Ya kan? Seseorang dia punya Roh Kudus, tetapi dia tidak hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Katakan amin. Katakan amin. Semua orang Kristen punya Roh Kudus, tapi tidak semua orang Kristen hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Yang pertama saudaraku, ya kan? Ciri daripada orang Kristen yang memiliki Roh Kudus tapi hidupnya tidak dipimpin oleh Roh Kudus atau tidak memiliki persekutuan dan keintiman dengan Roh Kudus. Yaitu yang pertama adalah, saudara, orang ini tidak memiliki dorongan untuk membawa orang lain ke gereja karena dia sendiri yang membutuhkan dorongan dari orang lain. Coba kita tes diri kita. Apakah kita ini memiliki persekutuan yang hidup, punya keintiman dengan Roh Kudus? Tandanya adalah, saudara Kristus, adanya satu kerinduan di hati kita. Ingin membawa sebanyaknya orang bisa ke gereja. Bisa dekat sama Tuhan. Saudara, bisa hidupnya memuliakan Tuhan. Orang bisa melayani Tuhan tapi belum tentu dia intim dengan Tuhan. Belum tentu dia hidupnya dipimpin oleh Tuhan. Saya mau bagikan untuk jemaat ya, atau kita semua ya. Kalau kita tidak memiliki persekutuan keintiman Roh Kudus, sulit buat kita beribadah secara teratur. Seperti orang lumpuh, orang yang tidak memiliki persekutuan dan keintiman dengan Roh Kudus, mereka ini harus didukung, digendong untuk bisa hadir ke gereja. Meskipun dia hadir di gereja, tapi mungkin motifnya salah, motifnya lain. Untuk bisa ke gereja orang ini harus diingatkan, harus dibujuk-bujuk supaya bisa pergi ke gereja. Karena dia sulit untuk pergi dengan dorongannya sendiri. Orang yang tidak punya persekutuan dengan Roh Kudus, intim dengan Roh Kudus, saudaraku, tidak memiliki dorongan untuk membawa orang lain ke gereja karena mereka sendiri memerlukan dorongan dari orang lain. Kisah 1 ayat 8 ini membuktikan, menjelaskan. Tetapi kamu akan menerima apa? Kuasa, dunamis. Saudaraku, ya kan? Kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksi. Saudara saya tidak akan pernah bisa menjadi saksi. Saudaraku, sampai saudara saya memiliki apa? Persekutuan dan keintiman dengan Roh Kudus. Kalau kita memiliki persekutuan dan keintiman dengan Roh Kudus, maka kita akan menjadi orang-orang yang bersemangat untuk membawa orang ke gereja. Membawa orang dekat dengan Tuhan. Kita senang, saudara, melihat orang-orang bisa melayani Tuhan. Kita akan memberikan kesempatan untuk orang-orang, saudaraku, ya kan, untuk bisa dia bisa mengembangkan potensinya, karirnya. Orang-orang yang penuhi dengan Roh Kudus adalah orang-orang yang gak perlu digotong seperti orang lumpuh. Harus digotong untuk bisa sampai ke bait Allah. Itu pun dia tidak mau masuk bait Allah. Saudara, itu yang pertama. Kalau kita masih harus dibujuk-bujuk untuk melayani, harus ada iming-iming supaya tetap ada di gereja. Iming-imingnya mungkin pelayanan, kedudukan, jabatan, atau apapun. Itu tanda sebenarnya kita hidup tetapi kita ada di ICU. Yang butuh alat-alat bantuan, alat-alat supaya kita tetap bisa hidup secara rohani. Saya ingin gambarkan, ya kan saudara, gereja yang hidup, persekutuan yang hidup, kul yang hidup adalah kul yang dimana setiap anggotanya memiliki persekutuan dan keintiman dengan Roh Kudus. Kan kalau zaman dulu ada jemaat-jemaat kalau nggak dibesuk dia nggak datang, kalau nggak ditegur nanti dia nggak tersinggung, apa segala macam. Ini bukan itu. Obatnya adalah setiap kita yang jadi hamba Tuhan berdoa minta lawatan Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Kita nggak bisa terus gendong orang, saudaraku, sampai orang itu ngerti tentang apa yang terbaik,
apa yang terpenting dalam hidup dia. Seperti pada waktu Petrus berkata, ya kan, emas perak tidak ada padaku. Dia bilang, yang selama ini yang dia harapkan mungkin emas dan perak. Saudara, tetapi ada satu yang lebih penting yang mereka butuhkan. Apa? Roh Kudus. Saudaraku, yang mengerti katakan amin. Apa yang terjadi kalau kita ini sudah berjarak hati kita sama Tuhan, sama Roh Kudus? Bukan cuman kita perlu dibujuk-bujuk, didorong-dorong untuk doa, untuk dekat sama Tuhan, untuk ke gereja, untuk melayani Tuhan. Yang kedua, ya kan? Kita mungkin duduk di bangku gedung gereja. Kita mungkin duduk di bangku gedung gereja, tetapi pikiran kita ada di luar gereja. Ya kan? Saudaraku, ya kan? Kenapa? Karena seorang yang tidak intim, tidak punya persekutuan dan keintiman dengan Roh Kudus, dengan Tuhan, yang hatinya sudah berjarak, saudara Yesus, pikirannya tuh mudah sekali teralihkan dari gereja. Mereka kesulitan tuh fokus saat beribadah. Pikiran mereka mengembara kemana-mana. Ya saudara, mulai dari sosial media hingga sepak bola. Saat mereka duduk di gereja, handphone gak akan pernah bisa lepas dari tangannya. Selalu online. Ini ciri-ciri orang yang, saya pikir seperti, badannya ada, tapi pikiran dan hatinya ada di luar. Badannya ada di gereja, di rumah Tuhan, tapi pikirannya dan hatinya, jiwanya ada di luar rumah Tuhan. Mereka sering menyalahkan pengkhotbah dengan mengatakan pengkhotbah ini terlalu membosankan, khotbahnya terlalu lama. Sementara orang-orang lain yang duduk di sebelah dia, ya kan, mereka diberkati, dijamah, dilawat, terinspirasi. Roma 8:14 katakan, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Hanya anak Allah yang bisa tinggal di rumah Allah, betah di rumah Allah. Apa? Anak Allah adalah siapa? Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah atau Roh Kudus. Semua orang bisa punya Roh Kudus. Tidak semua orang Kristen hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara bisa mengerti ini? Katakan amin. Katakan amin. Ya kan? Seharusnya bukan kaki yang bawa kita jalan, tapi kita yang bawa kaki untuk berjalan. Kadang-kadang pernah gak saudara dengar kata-kata gini? Kamu mau kemana? Ada bisa pernah dengar tanya, kamu mau kemana? Tergantung kaki lah dia mau kemana. Dia bilang, saya mau ikut aja kaki. Kan gak gitu. Itu seperti orang Kristen. Saudaraku, dia bawa Roh Kudus kemana-mana. Seharusnya Roh Kudus yang membawa dia, yang memimpin dia. Itulah hidup dan berjalan di dalam Roh Kudus. Bukan apa yang kita punya mau, lalu kita tengking-tengking, kita doa-doa, lalu gak dapat, kecewa sama Tuhan. Bukan itu. Saudara Kristus, ya kan, orang yang punya persekutuan keintiman Roh Kudus, pasti dia taruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Dia mau dengar suara daripada Tuhan. Dia mau dengar nasihat yang baik untuk diri dia. Bukan dia paksakan diri dia. Dia lawan. Saya sering ngomong ya, perhatian begini saudaraku. Kalau kita hidup di dalam panggilan kita, maka Tuhan akan mengurapi kita. Kalau Tuhan mengurapi kita, Tuhan akan cukupi segala kebutuhan kita. Tetapi kalau kita coba-coba, saudara, menjalankan apa yang bukan panggilan kita. Dengar baik saudaraku, Tuhan tidak akan urapi gitu. Bahkan panggilan yang di sini, yang mengandung di situ ada urapan dan berkat, Tuhan akan cabut. Saudara kenal seorang yang bernama siapa? Saul. Panggilan dia adalah seorang raja. Tapi dia kerjakan panggilan sebagai seorang apa? Imam. Lalu apa yang terjadi saudara? Tuhan cabut pengurapannya. Saudaraku, akhirnya Tuhan munculkan seorang yang bernama siapa? Daud. Saudara ngerti, ini paling penting. Orang yang hidupnya, saudaraku, jangan seperti tanya,
Kau mau kemana? Tergantung kaki lah mau jalan kemana. Gak bisa dong. Kita yang ngatur kaki itu jalan. Banyak orang seperti kayak dia yang mau ngatur Tuhan, ngatur Roh Kudus. Akhirnya dampaknya apa? Dia mau lakukan. Dengan motif-motif mungkin lebih baik, nasib lebih baik. Berpikir untuk nasib lebih baik. Siapapun kita, jangan main-main dengan panggilan. Dan itu terjadi karena hati kita sudah berjarak dengan Tuhan. Karena ada duit di dalamnya yang melekat di hati kita. Jabatan apa? Bukan Tuhan lagi yang melekat. Bukan lagi Roh Kudus yang melekat. Ini saya bicara agak jelas, agak detail. Karena saya mengasihi kita semua. Saya tahu panggilan saya dalam hidup saya itu apa. Sebagai pendoa, sebagai guru, sebagai pengajar, saya jalankan ini di Menara Doa. Walaupun ada tantangan, tawaran-tawaran, peluang-peluang. Yang saya pikir ini mungkin akan lebih baik. Saya tanya Roh Kudus. Makanya sudah jangan sampai berjarak hati kita dengan Roh Kudus. Ketika kita berjarak dengan Roh Kudus, gak nempel dengan Tuhan, gak melekat, maka duit akan melekat. Saudara, kesombongan, semua melekat yang lain, yang bukan Tuhan. Saudara, sedangkan kemajuan rohani, itu sangat ditentukan unsur-unsur Tuhan yang makin besar dalam hidup kita. Yang di luar Tuhan makin kecil. Dan itu terjadi ketika kita punya persekutuan dan keintiman dengan Roh Kudus. Saya bisa ngerti ini, katakan amin. Yang ketiga, saudaraku, apa yang terjadi seorang yang hatinya berjarak? Dia punya Roh Kudus tapi tidak memiliki persekutuan dan keintiman dengan dia. Yang ketiga, kita cuma berdoa. Kita cuma minta kepada Tuhan untuk hal-hal yang sekunder. Bukan hal-hal yang primer. Saudaraku, saya kasih contoh tentang si pengemis ini, saudaraku. Si orang lumpuh ini, yang dia minta adalah apa, saudara? Dia mengharapkan dia dapat uang, itu yang sekunder. Padahal sebenarnya yang dia butuhkan bukan uang saat itu. Yang dia butuhkan apa? Roh Kudus. Makanya saudara lihat di dalam Kisah 6 ayat 6. Kisah 3 ayat 6 sampai 8 kita baca sama-sama. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu apa? Berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Saudara perhatikan di sini ya, saudara. Ketika kedua kaki orang lumpuh itu bisa berfungsi, apa yang terjadi, saudara? Alkitab katakan dia masuk ke dalam bait Allah. Katakan amin, saudara. Lalu dia berjalan melompat-lompat dan memuji-muji Tuhan. Saudaraku Yesus, saudara di sini yang dibutuhkan si orang lumpuh ini bukan uang, tapi apa, saudara? Roh Kudus. Petrus tahu emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang aku punya akan kuberikan, yaitu apa? Roh Kudus kuberikan. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret, saudara saya bisa miliki Roh Kudus yang adalah pembuat mujizat, yang adalah penolong yang sejati, penasehat yang ajaib. Hanya apabila kita percaya pada Yesus Kristus. Katakan amin. Jadi Roh Kudus yang seharusnya kita minta dan kita doakan setiap hari. Saudara, Yesus pernah kasih perumpamaan, saudaraku, di dalam Lukas 11 ayat 11 sampai 13. Lukas 11 ayat 11 sampai 13 dikatakan begini, Yesus berkata, Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, apa? Ia akan memberikan apa? Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Katakan amin.
kita sudah tahu bahwa Roh Kudus itu apa saudaraku? Roh Kudus adalah sumber harta kita. Sumber kehidupan kita. Sumber terang dan sumber kasih kita. Tiap hari saudara harus minta, penuhiku Tuhan. Penuhiku Tuhan. Penuhi aku Roh Kudus. Tiap hari yang saya minta dalam hidup saya adalah apa? Roh Kudus. Penuhi aku. Kita nyanyi lagu penuhi. Penuhiku. Penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhi, katakan. Penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak kudus-Mu. Kita butuh Roh Kudus saudaraku. Karena kalau kita punya Roh Kudus, itu benar-benar kita punya. Itu seperti kayak, kita gak mungkin bisa kudus tanpa Roh Kudus. Hubungan dengan Roh Kudus, katakan amin. Kita gak akan pernah punya hati yang mulia kalau kita tidak pernah mau melibatkan Dia, mengaktifkan Dia, selalu berkomunikasi, bertanya sama Dia. Gak bisa kita punya hati yang mulia. Hati yang mulia tuh seringkali kita memberikan kesempatan kepada orang lain. Saya tuh dapetin saudara pengertian begini. Seperti kayak diajarin sama Tuhan begini. Apakah kamu mau membesarkan nama Tuhan dalam hidupmu? Ya Tuhan. Saya nyanyi tiap hari besarkan nama Tuhan di menara doa. Di rumah saya, dalam ibadah dan sebagainya. Saat teduh saya selalu nyanyi membesarkan namamu Tuhan. Kalau kamu mau membesarkan nama Tuhan, kamu harus bisa membesarkan nama anak-anak Tuhan. Caranya membesarkan nama anak-anak Tuhan, kasih mereka kesempatan. Kasih mereka kepercayaan. Walaupun mereka mungkin nampaknya tidak hebat. Tidak memenuhi kualifikasi mungkinkah di mata dunia. Tapi kamu kasih kepercayaan. Saya bersyukur lewat pelayanan ini. Saya melihat anak-anak rohani saya. Awal dia datang dan ketemu saya. Bukan siapa-siapa, tidak tahu apa-apa dan tidak kenal siapa-siapa. Dan tidak punya nama. Tapi oleh anugerah Tuhan. Saya beri mereka kesempatan. Tujuannya untuk membesarkan nama mereka. Karena mereka adalah anak Tuhan. Saya membesarkan nama Tuhan dengan besarkan. Satu, saya kasih kesempatan. Sekarang nama-nama mereka, nama yang besar. Dan saya tetap berdoa supaya mereka yang sudah punya nama besar. Punya rumah yang besar. Punya harta segala macam. Punya hubungan koneksi. Bukanlah menjadi orang-orang yang kepalanya besar. Yang sombong. Itu doa saya. Kalau saya bisa ada hari ini, saya selalu cerita sama istri. Karena ada orang-orang yang memberi saya kesempatan. Dia berikan mimbarnya, gerejanya. Dia kasih saya kepercayaan. Saya selalu ini. Itu pasti karya siapa? Roh Kudus. Kalau kita enggak dipenuhi Roh Kudus, sulit buat kita kasih kesempatan orang. Kita ingin buat orang lain tampaknya lebih buruk dari kita. Supaya orang selalu melihat kita, memuja kita dan menyembah kita. Hanya kita, panggung ini hanya untuk kita. Tidak boleh untuk lain. Tapi kalau kita mau membesarkan nama Tuhan, kita harus belajar membesarkan nama anak-anak Tuhan. Satu hari saudaraku, saya waktu renungan pagi saya melihat, wow, ini bagus sekali. Talentanya jauh melampaui saya untuk pimpin pujian. Tuhan bilang,
Sekarang kamu tidak usah lagi pimpin pujian jadi WL di Menara Doa Online. Mungkin saudara sudah lihat beberapa hari ini saya tidak turun. Karena anak-anak saya untuk pimpin pujian, urapannya jauh lebih dari saya. Kamu turun, mundur. Saya bilang, ya siap Tuhan. Karena urapan berasal dari aku, kata Tuhan. Bukan karena kamu. Tak di hati. Satu hari kalau ada yang lebih lagi sama kamu, kamu harus mundur. Kasih kesempatan. Tujuannya apa? Supaya terjadi percepatan. Perluasan daripada kerajaan Allah. Orang yang intim dengan Roh Kudus, dia selalu ingin dia makin besar, aku makin kecil. Caranya dia makin besar, besarkan orang-orang sekitar kita. Supaya mereka lebih baik. Jangan pakai masa lalu mereka untuk ajar mereka. Hancurkan mereka. Tapi bernubuat untuk masa depan seperti Yesus. Yesus tidak lihat masa lalu. Tuhan tidak pernah melihat masa lalu Rahab. Masa lalu daripada Ruth, saudaraku. Masa lalu orang-orang dia temui. Simon Petrus kah? Paulus kah? Tidak. Tuhan tidak pakai masa lalu untuk hancurkan mereka. Saudaraku, dia tidak pakai masa lalu Abraham kah? Ishak kah? Yakub kah? Saudara, hari ini Roh Kudus bicara sama kita. Saudaraku, dialah yang paling penting dalam hidup kita. Dialah sumber harta kita. Dia sumber kehidupan kita. Dia sumber terang, pengertian buat kita. Dia sumber kasih. Katakan amin, saudaraku. Dan kebutuhan terbesar yang kita miliki sebagai orang Kristen bukan hanya memiliki Roh Kudus, tetapi untuk mengembangkan persekutuan dan keintiman dengan Dia. Katakan amin. Saya tutup dengan ayat ini. Efesus 3 ayat 20. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Katakan amin. Saudaraku, lihat saudaraku. Ya kan? Ketika kita memiliki persekutuan dan keintiman dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan mengerjakan hal-hal yang dahulu kita doakan dan pikirkan, maka Dia akan kerjakan sehingga dapat terjadi, tergenapi dalam hidup kita. Saya ingin dorong saudaraku. Ayo saudara, jangan berjarak dengan Tuhan. Apa Pak tanda saya berjarak? Untuk berdoa, untuk ibadah, untuk datang ke gereja, untuk melayani. Itu harus ada iming-iming. Ada yang bujuk, ada yang gendong, ada yang suruh. Yang kedua, kita ibadah, kita kalau ibadah, kalau merem matanya, itu pasti yang kita lihat bukan Tuhan. Kita gak bisa konsentrasi, tapi sesuatu yang lain. Amin. Kita hanya selalu lihat diri kita sendiri. Kita gak pernah bisa besarkan Tuhan, atau besarkan daripada orang-orang, anak-anak Tuhan sekitar kita. Saya berdoa, biarlah setiap kita memiliki persekutuan dan keintiman yang lebih dalam dengan Roh Kudus. Saya berdoa saudara diberkati dengan pesan ini. Mari tutup mata, kita akan berdoa bersama. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Roh Kudus bicara secara khusus, secara pribadi buat kami. Ampuni kami kalau kami berjarak hati kami. Tuhan, berjarak, tidak melekat dengan Engkau. Roh Kudus, mulai hari ini penuhi kami, penuhi hati kami. Biar pikiranku, perasaanku aku taruh. Biar aku menaruh pikiran perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Supaya aku selalu berkata, kehendak-Mu yang terjadi, Roh Kudus. Kehendak Bapa yang terjadi oleh karena pimpin Roh Kudus. Setiap keputusan, setiap perkataan, setiap langkah yang kami buat, ampuni, ampuni. Biarlah hidup kami Tuhan. Ya Tuhan, Kami tidak mau hidup dengan daging, tapi kami mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Supaya kami dilihat sebagai anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Biarlah Tuhan sendiri yang akan memimpin perjamuan ini. Dalam nama Yesus berdoa. Haleluya. Amin, amin.
mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukakan roti tangan kita, ada pesuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama saya. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukan cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus. Kasih Yesus, beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Hanya bagimu, ya kasih Yesus. Beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Kita berdoa saudara. Bapa, bungkuslah anak-anakmu semua dengan kuat kuasa darah-Mu. Malaikat Tuhan berpasukan mengawali langkah hidup kami semuanya. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidup kami semua. Tuhan, aku berdoa. Biarlah ya Tuhan, apapun yang kerjakan kedua tangan anak-Mu ini Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Yesus, pakai mereka untuk melayani Tuhan, banyak jiwa bisa diselamatkan. Tuhan memberkati tangan-tangan yang membawa persembahan ini Tuhan. Biarlah ya Tuhan persembahan mereka akan menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Berkat-Mu turun buat mereka semuanya. Terima kasih. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persuan yang manis seperti Roh Kudus menyertai kita semua mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati saudara semuanya.